Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Sifat-sifat gelombang mekanik itu nanti ada tiga macam. Yang pertama yang kita bahas ada tiga macam. Yang pertama adalah refleksi atau pemantulan, yang kedua adalah refraksi atau pembiasan, yang ketiga adalah interferensi atau perpaduan. Refleksi adalah perubahan arah muka gelombang pada antarmuka antara dua medium berbeda sehingga muka gelombang kembali ke medium asalnya. Nah, ini adalah contoh dari refleksi. Yang kita bahas berikutnya adalah tentang refraksi. Refraction adalah perubahan arah gelombang yang disebabkan oleh perubahan kelajuannya. Refraksi sering terlihat bila gelombang melewati satu medium menuju medium lainnya yang memiliki perbedaan indeks bias. Nah, ini adalah perbedaan indeks biasnya. Mana ada contoh, ada air yang kita masukkan pada suatu wadah atau gelas, kita kasih sedotan dan ini akan terlihat terputus. Ini adalah indeks biasnya. Selanjutnya adalah interferensi. Interferensi adalah penjumlahan dua atau lebih gelombang yang menghasilkan pola gelombang. Interferensi biasanya mengacu pada interaksi gelombang yang koheren satu sama lain, baik disebabkan oleh sumber gelombang yang sama maupun disebabkan gelombang-gelombang tersebut. Gelombang tersebut memiliki frekuensi yang sama atau hampir sama. Ini adalah contohnya dari interferensi. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah tentang interferensi gelombang. Itu ada dua buah gelombang yang berjalan dapat bertemu dan saling melewati satu sama lain tanpa menjadi rusak atau perubahan. Yang berikutnya adalah gelombang memenuhi proses atau prinsip superposisi, di mana jika dua gelombang atau lebih merambat bergerak melewati medium, gelombang yang menghasilkan adalah penjumlahan masing-masing perpindahan dari tiap gelombang pada setiap titik. Yang berikutnya adalah sebenarnya hanya berlaku untuk gelombang dekat amplitudo yang kecil. Interferensi konstruktif. Dua gelombang A dan B mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama. Ini khusus berada dalam satu fase. Yang berikutnya adalah gabungan gelombang C memiliki frekuensi amplitudo yang lebih besar. Nah, ini adalah contohnya untuk A dan B. Ini adalah dua gelombang mempunyai frekuensi amplitudo yang sama, sedangkan yang C ini adalah memiliki frekuensi amplitudo yang lebih besar. Berikutnya adalah interferensi konduksi pada tali. Dua pulsa gelombang menjalar dalam arah yang berlawanan. Perpindahan neto ketika dua pulsa saling overlap adalah penjumlahan dari perpindahan setiap pulsanya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh yang berlawanan arah, sedangkan yang perpindahan netonya ini adalah yang B, C, dan D. Catatan, pulsa tidak berubah setelah interferensi. Interferensi destruktif itu adalah dua gelombang A dan B mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama. Perbedaan fasenya adalah 180 derajat. Ketika bergabung, bentuk gelombang hilang. Nah, ini adalah contoh dari dua gelombang A dan B. Ini adalah yang dimana ada perbedaan yaitu 180 derajat, dimana ini kita mulai dari bawah, sedangkan ini adalah dari atas. Yang contoh yang bergabung dan membentuk garis lurus. Interferensi destruktif pada tali. Ini dua pulsa gelombang berjalan dalam arah yang berlawanan. Nah, ini semua berlawanan arah. Terus perpindahan neto ketika dua pulsa saling overlap adalah pengurangan dari perpindahan setiap berarti ini adalah pengurangannya. Catatan, pulsa tidak berubah setelah interferensi. Yang kita bahas selanjutnya adalah gelombang transversal. Adalah gelombang berjalan di mana osilasi atau arah gerak gelombang terjadi secara tegak lurus terhadap arah gerak partikel medium, arah perpindahan energi. Jika gelombang transversal bergerak dalam arah sumbu X, osilasi gelombang terjadi arah ke atas dan ke bawah dalam bidang Y, Z. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari gelombang transversal. Ini adalah gelombang transversal seismik atau seismik sekunder. Nah, ini adalah contohnya. Jadi dia berbelok-belok.
Selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang berjalan di mana osilasi arah gerak gelombang terjadi secara paralel atau sejajar terhadap arah partikel medium arah berpindahnya. Ini adalah contohnya, gambar contoh. Nah, ini juga contoh dari longitudinal. Demikian pengertian dari saya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.